các bạn xem. 1, 2, 3. Kocak sekali, belum aja bertanding. Pelatih Thailand malah ngomong konyol gini jelang Piala AFF tahun 2023. Pelatih Timnas U23 Thailand Isaro Sritaro optimis timnya bisa meriah juara di Piala AFF U23. Piala AFF U23 tahun ini akan dimulai pada 17 hingga 27 Agustus di Thailand. Menjadi tuan rumah, Thailand sudah mengumumkan skuadnya untuk tampil di ajang tersebut. Pasca pengumuman skuadnya, pelatih Timnas U-Strip 23 Thailand, Isaro Sritaro menjelaskan skuad Gajah Perang akan bekerja keras dengan pemain yang ada saat ini. Pasalnya, mereka masih berusia muda dan jadi masa depan Thailand di ajang selanjutnya. Tapi tentu saja kami akan berusaha semaksimal mungkin. Penting bahwa selama sisa waktu yang ada kami membesarkan para atlet ini, sehingga semuanya siap untuk kompetisi, kata Isaro Sritaro dilansir dari laman Instagram Chang Suek. Bicara tentang target, pelatih asal Jepang ini optimis bisa meraih juara di Piala AFF U23 tahun 2023. Kami yakin juara karena kami punya pemain-pemain berkualitas dan menurut saya di ASEAN tak ada lawan yang bisa mengimbangi kami di lapangan, ucap pelatih asal Jepang itu. Pemain jebolan SAD Uruguay mengaku tak sabar bela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dalam hal ini, bomber milik Persikabo 1973 itu masih menyimpan harapan besar untuk masuk timnas Indonesia lagi di bawah besutan Shin Tae-yong. Pemain yang dimaksud adalah Yandi Sofyan. Sekadar diketahui, Yandi Sofyan merupakan jebolan SAD Uruguay pada 2008 silam. Setelah menimba ilmu di Uruguay, bomber 31 tahun itu membela klub Liga Belgia yakni CSVC Arema Football Club hingga klub Liga Australia, Brisbane Roar. Yandi Sofyan juga pernah membela sejumlah klub top Indonesia lainnya seperti Persib Bandung, Bali United, hingga bergabung dengan Persikabo 1973 sejak Mei 2022 silam. Kini penyerang 31 tahun ini telah menemukan kembali performa terbaiknya di Liga 1. Yandi Sofyan menjadi satu-satunya pemain lokal Indonesia yang masuk jajaran top skor sementara Liga 1 dan sedang bersaing dengan para striker asing. Kendati demikian, Yandi Sofyan mengaku dirinya masih berharap bisa kembali mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Indonesia U23 itu tak peduli dengan usianya dan yakin jika ada tekad dan usaha keras, maka harapannya itu bisa terwujud. Mau di usia berapapun selama berusaha dan ada keinginan, saya kira tidak salahnya berharap masuk timnas lagi, kata Yandi Sofyan. Peluang Yandi Sofyan untuk memperkuat timnas Indonesia masih terbuka lebar. Terlebih dua bomber timnas Indonesia sebelumnya, yakni Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan belum mencetak gol sama sekali di Liga 1. Apalagi Shin Tae-yong dijadwalkan menangani timnas Indonesia di sejumlah laga penting ke depannya termasuk FIFA Matchday September 2023. Penampilan Pratama Arhan pada laga perdananya di kasta kedua Liga Jepang musim ini dinilai tidak memuaskan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Shirofuku setelah timnya kalah 0-1 dari Shimizu S-Pels Minggu 6 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat di Ajinomoto Stadium, Tokyo. Pratama Arhan akhirnya mendapatkan menit bermain di J-League 2 musim ini. Shirofuku memasukkan bek kiri timnas Indonesia tersebut pada menit ke-80 menggantikan Hidemasa Koda. Shirofuku ingin timnya tampil lebih menyerang, tetapi tak melupakan barisan pertahanan. Pratama Arhan dianggap jadi jawaban dari pertanyaan dari sang pelatih tersebut dan akhirnya dimainkan. Sayang kepercayaan yang diberikan sang pelatih tidak dapat dijalankan bek kiri timnas Indonesia dengan baik. Hingga pertandingan usai, Tokyo Verdy dipaksa menyerah di hadapan pendukungnya sendiri. Tentu ini sebuah musibah, saya ingin dia memperlihatkan kelebihannya dalam menggunakan kaki kiri dan lemparan ke dalam, ujar Hiroshi Shirofuku dikutip dari laman resmi klub. Tapi dia tidak bisa melakukannya lebih jauh.
Dia memang seorang fullback, tapi saya melihat ada permasalahan di sektor penyerangan. Dia seorang pemain yang mempunyai kondisi fisik bagus, jadi saya pikir dia akan bermain bagus di sektor penyerangan. Tapi saya pikir dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya hari ini, ujarnya. Di luar itu, ini jadi penampilan ketiga Pratama Arhan pada musim 2023. Dua penampilan perdananya ia buat saat Tokyo Verde tampil di Piala Kaisar. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam memberi respons saat mengetahui kompatriotnya Pratama Arhan bermain untuk Tokyo Verde di J2 League 2023. Pada awalnya, Arhan berada sebagai pemain cadangan di daftar susunan pemain Tokyo Verde. Pada akhirnya, Pratama Arhan dipercaya pelatih untuk masuk di babak kedua, tepatnya pada menit ke-80 untuk menggantikan Koda Hidemasa. Sayangnya, Pratama Arhan tak bisa berbuat banyak karena Tokyo Verde sudah tertinggal 0-1 dari tim tamu. Semangat terus my bro Pratama Arhan, tulis Asnawi di postingan Instagram @in_abroad. Sama-sama berjuang bro, balas Arhan. Asnawi Mangkualam sendiri juga mencatatkan menit bermain untuk Jeonnam Dragons saat menang atas Bucheon FC 10 Sabtu 5 Agustus 2023. Walau baru diturunkan pada menit ke-84, Asnawi berhasil menjaga keunggulan Jeonnam dan membawa timnya kini merangsek ke peringkat 7 klasemen sementara.